Halo, Halo, welcome to GND Family, Juan, Nora. Desi. Oke teman-teman, kita sampai di hari yang ketiga, di mana hari ini kemarin kita sudah membahas tentang Yeremia 17 ayat 7, dan di hari ini kita akan bahas dan menghafal 1 Petrus 5 ayat 7. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, Saya duluan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, karena ia yang memelihara kamu. Betul? salah. Sebab ia yang Bukan memelihara. karena, tapi sebab ia yang memelihara kamu. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Amin. Oke. Nah itu teman-teman, untuk 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau untuk alasannya kenapa kita memilih 1 Petrus 5 ayat 7, waktu itu kenapa ya? Kita punya baju. Oh iya, kita punya, nanti saya tampilin di sini. Kita punya merchandise dari Lighthouse. Ada 1 Petrus 5 ayat 7 tentang kekhawatiran, karena seperti kita sudah bahas sebelumnya, ini universal ya. Ini berlaku untuk semua orang, kayaknya semua orang punya kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, makanya akhirnya kita bahas ayat ini. Oke guys, hari ini saya sangat lelah karena begitu banyak aktivitas. Tadi pulang dari ibadah jam 7 dan bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. Dari ayat ini saya juga bukan baru menghafal, ini sudah hafal sebenarnya ayat ini. Tapi kalau untuk merenungkan, hari ini saya tidak sempat untuk merenungkan. Tapi kalau untuk belajar tentang kekhawatiran, beberapa waktu ya kesaksian saya, karena saya belum merenungkan, jadi saya belum dapat rema tersendiri. Tapi ini perjalanan yang beberapa waktu saya punya bapak sakit, dan itu seperti kayak parah sekali. Kami rasa itu tiba-tiba, dan itu banyak sekali kekhawatiran di kepala, berpikir bahwa kalau bapak kenapa, terus kenapa bapak bisa begini, kenapa sebabnya kayak gitu. Jadi itu yang buat kayak kepala ini semua berpikir tentang, jadi kekhawatiran itu yang menguasai kepala ini sama hati ini, sehingga tidak bisa berpikir bahwa Tuhan itu lebih besar daripada apa yang saya pikir. Karena waktu hadapin itu, kekhawatiran itu yang ada di kepala terus muncul sampai tidak bisa tidur, pikir banyak kenapa. Tapi bersyukur waktu datang berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Ya itulah, Tuhan ingatkan lagi, ada saya loh, ini saya loh, kamu gak lihat saya kah? Saya ini yang akan menolong kamu. Apapun keadaannya jangan khawatir, karena saya ini lebih besar daripada hal-hal itu. Saya sanggup lakukan apa saja. Jadi poinnya tuh kayaknya saya dapat bahwa ternyata masalah kita itu tidak ada apa-apanya untuk Tuhan. Tuhan tidak pikir kasih masalah ini bukan karena masalahnya sebenarnya yang harus kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihat Tuhan pada waktu kita dihadapin sama masalah itu, atau hal-hal seperti itulah. Kayak gitu, itu sih yang saya alami beberapa waktu ini ya. Bersyukur bisa melewati itu. Memang sulit waktu kita diperhadapkan dan kita berpikir secara oke, saya tidak khawatir. Itu tidak segampang itu. Tapi melalui prosesnya kita paham bahwa ya itu yang saya cerita tadi, bahwa kekhawatiran kita itu tuh tidak menambah atau mengurangi apapun kita dengan Tuhan, kayak gitu. Jadi ya harus fokus ke Tuhan, andalkan Tuhan, sama dengan ayat kita kemarin ya. Yep. Mengandalkan Tuhan, bergantung 100% sama Dia, seperti yang Bapak Nora bilang kemarin. Seperti itu saja buat dari saya hari ini, karena saya sedikit lelah, jadi saya tidak bisa berpikir dengan baik. Oke, kamu lanjut. Oke, kalau dari saya teman-teman, tentang serahkanlah kekuatan kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini sebenarnya mengingatkan saya tentang ada beberapa hal dalam pekerjaan yang memang sama kayak Desi juga. Jadi hari ini cukup padat, jadi nggak banyak punya waktu untuk merenungkan tentang ayat ini, karena kan kita sudah bahas kemarin juga, masih inline aja gitu ya. Dan
apa yang terjadi kemarin juga itu sangat menolong kita. Dan untuk hari ini, untuk ayat ini yang saya pikirkan sebenarnya di pekerjaan sih. Dalam pekerjaan seringkali ada tugas-tugas yang rasanya susah banget. Rasanya nggak bisa gitu ya. Tapi ya itu, jadi karena merasa bahwa diri nggak bisa dan kadang merasa berat gitu, jadi kadang punya kekhawatiran, waduh gimana kalau saya nggak bisa, gimana kalau saya begini, gimana kalau saya ini, jadinya ke overthinking gitu ya. Nah, dengan ayat ini sih mengingatkan saya untuk, ada satu ayat lagi sih yang mengingatkan saya tentang burung aja di udara yang tidak apa ya, Tidak bekerja, yang tidak bekerja, yang menabur ya, Mm-mm. tapi Tuhan pelihara gitu, apalagi kita gitu. Jadi itu yang kadang memberikan kekuatan. Dan minggu lalu sempat ada hal yang menurut saya lumayan challenge untuk saya lakukan dan punya kekhawatiran banyak sekali gitu, tapi ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi dan sempat down sih. Tapi ya Tuhan tolong sih, Tuhan ada dalam hati itu tuh, ada semangat, ada sukacita, yang ada kata-kata, ada kalimat, ada suara kecil yang bilang, tenang aja, pasti Tuhan tolong, tidak usah khawatir, Tuhan lebih besar daripada apa yang saya pikir. Sama sih kayak tadi gitu. Dan itu benar-benar kejadian sih, karena saya sharing sempat ke istri saya juga tentang, aduh saya kayaknya bakal gini, jadi punya kekhawatiran, tau-taunya ternyata tidak terjadi. Nah itu sih kadang kita merasa bahwa apa yang di depan kita tuh sangat besar banget, padahal ya belum terjadi gitu. Iya, betul. Dan ketika terjadi tuh kayak bukan terjadi, tapi ketika tidak terjadi kita tuh kayak, walah buat apa tadi khawatir gitu, kayak buang waktu banget, padahal kita bisa lakukan hal yang lain. Nah itu sih kalau dari saya sih, kekhawatiran itu memang sangat mempengaruhi pikiran. Tapi ya itu, menghafal ayat itu sepenting itu sih. Kayak yang tadi saya bilang tentang burung dan selai rambut yang jatuh itu aja ya karena nggak hafal ayatnya gitu. Jadi cuman tahu poin itu aja di Alkitab ada, jadi kayak itu sedikit menenangkan seperti itu. Oke, teman-teman, jadi hari ini itu aja sih mungkin ya, karena memang sedikit padat kegiatan hari ini dan tidak banyak hal yang bisa kami sharingkan juga gitu ya. Jadi mungkin dari kami teman-teman itu. Jadi teman-teman yang mau sharing tentang apa yang teman-teman dapat tentang kekhawatiran, boleh banget teman-teman sharing di komentar kita. Dan kita ada di 3 sosial media, Facebook, TikTok, sama YouTube. Teman-teman silakan sharing di sana. Ya teman-teman, ingat, jangan khawatir apapun yang dihadapin sekarang, apapun yang terjadi sekarang, mungkin dalam masa yang sulit sekali, kita rasa sulit sekali, tapi datang sama Tuhan, minta kekuatan, percayalah pasti Tuhan menolong kita. Dan seperti Tuhan menolong kami melewati hal-hal yang sulit, kami percaya juga Tuhan pasti akan menolong teman-teman kita semua. Untuk ayat minggu depan, teman-teman, kita akan bahas dari Matius 11 ayat 28 yang bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. yes. Jadi sebenarnya ini juga masih inline dengan ayat hari ini ya. Jadi teman-teman, itu ya ayat hafalan kita untuk hari esok, dimulai dari hari ini, Matius 11 ayat 28. Oke guys, terima kasih banyak untuk sharing kita di malam hari ini. Kami tunggu sharing kalian di kolom komentar. Dan itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Bye-bye.